Assalamualaikum guys. Jadi saya Desya Putri Maesari dan juga rekan saya Endang Fatia Fausta akan menyampaikan materi yang sudah kami susun dalam makalah di dalam video ini, yaitu tentang asas-asas dan juga prinsip dalam psikoterapi dan konseling Islam. Selamat menonton. Islam menawarkan konseling dan psikoterapi sebagai solusi masalah kecewaan dan membantu individu mencapai kesejahteraan mental dan spiritual berdasarkan ajaran Islam yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Konseling dan psikoterapi Islam mempunyai asas-asas yang merupakan fondasi esensial yang membedakan pendekatan ini dari metode konseling dan psikoterapi lainnya. Asas-asas konseling Islam meliputi: pertama, asas ketauhidan. Meyakini keesaan Allah adalah inti. Masalah sering muncul karena kurangnya iman dan hubungan dengan Allah. Yang kedua yaitu asas amaliyah. Kebahagiaan tercapai dengan amal soleh dan akhlak yang mulia. Kebaikan yang kita lakukan akan kembali pada diri kita sendiri. Yang ketiga adalah asas profesional atau keahlian. Konseling harus dilakukan secara sistematis oleh tenaga ahli yang terlatih dengan prosedur dan teknik yang memadai. Yang keempat adalah asas kerahasiaan. Data klien harus dirahasiakan sepenuhnya. Ini adalah asas yang sangat penting dan kunci yang wajib dijaga oleh konselor. Selanjutnya yaitu asas-asas psikoterapi Islam. Yang pertama yaitu asas orang mukmin bersaudara. Psikoterapis harus mengingatkan pentingnya persaudaraan dan menjauhi perusak persaudaraan seperti dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Yang kedua yaitu asas mawas diri. Sadar bahwa keberhasilan datang dari usaha, dari doa, dan ridho Allah, bukan hanya dari kemampuan pribadi. Yang ketiga yaitu asas iman teguh, ibadah taat, berbakti kepada orang tua. Ini merupakan kepribadian mukmin yang islami. Yang keempat yaitu asas amar ma'ruf nahi munkar, berkemauan mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kelima yaitu asas ibadah kepada Allah. Setiap usaha psikoterapis adalah amal ikhlas karena Allah, hasilnya tergantung pada izinnya. Yang keenam adalah asas sadar akan kekurangan diri. Psikoterapis harus sadar kelemahannya termasuk kesombongan agar kualitas hasil tidak berkurang. Yang ketujuh adalah takwa dan jujur, penting untuk membangun kepercayaan dengan klien. Yang kedelapan adalah asas pelaksanaan ibadah dengan ikhlas. Laksanakan ibadah dengan memurnikan ketaatan kepada Allah seperti di Quran Surat Al-Baqarah ayat 5. Dalam melaksanakan konseling dan psikoterapi Islam, tentunya ada prinsip-prinsip yang menjadi pedoman utama, dasar atau kaidah yang menjadi pegangan dalam berpikir, bertindak, serta mengambil keputusan agar proses konseling dan terapi yang dilakukan sesuai dengan nilai-nilai Islam dan mencapai hasil yang optimal bagi klien. Berikut adalah prinsip-prinsip yang harus benar-benar dipahami dan diamalkan dalam proses konseling Islam dan psikoterapi Islam. Dalam prinsip konseling Islam, konselor harus berlandaskan oleh iman, Islam, dan ihsan. Konselor harus sabar menghadapi permasalahan yang dihadapi klien. Konselor juga harus mampu menguasai teknik-teknik dan terapinya dengan baik. Konselor harus mampu menghargai dan menjaga klien. Konselor harus bisa menggunakan bahasa-bahasa yang halus sehingga tidak menyinggung perasaan klien. Konselor juga membantu klien untuk lebih memahami dan mengenal fitrah atau diri klien. Konselor membantu klien untuk mengembangkan potensi yang dimiliki klien. Konselor membantu klien untuk meningkatkan keimanan klien, serta konselor juga membantu klien untuk mengubah cara berpikir klien menjadi lebih baik dari sebelumnya. Prinsip-prinsip dalam psikoterapi Islam. Yang pertama, membantu membersihkan atau menyucikan jiwa serta hati dan pikiran klien, mendorong dan menumbuhkan rasa cinta yang mendalam terhadap Allah dan juga agama. Selanjutnya, pelandaskan ajaran Islam, Al-Quran, serta Sunnah Rasulullah SAW bertujuan juga untuk mengontrol moral, spiritual maupun fisik dalam keadaan jiwa yang sehat, juga meyakini bahwa akan ada pertolongan yang datang dari Allah. Lalu, pendekatan yang dilakukan dalam konseling ini ada 5 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan tauhid, selanjutnya yaitu pendekatan terapi spiritual, yang ketiga adalah psikodinamik Islam, yang keempat adalah humanistik Islam, dan yang terakhir adalah kognitif religius. Pada pendekatan tauhid menanamkan kesadaran pada klien bahwa seseorang atau segala sesuatu itu berasal dari Allah dan semua orang bergantung kepada Allah. Lalu pada pendekatan kognitif religius mengubah pola pikir klien yang kurang baik dengan pola pikir yang sesuai dengan nilai-nilai maupun ajaran Islam. Lalu pada pendekatan terapi spiritualitas
meningkatkan kualitas ibadah seperti sholat, zikir, berdoa, serta membaca Al-Quran. Pada pendekatan psikodinamik Islam, sebagai konselor mencari tahu apakah ada kejadian atau suatu hal di masa lalu yang berhubungan dengan kondisi psikologis klien di masa ini, kemudian mengaitkannya dengan nilai-nilai atau ajaran Islam. Dalam pendekatan humanistik Islam, yaitu percaya bahwa klien pasti memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Lalu fokus kita adalah membantu klien untuk menumbuhkan dan mengembangkan fokus tersebut, kemudian mengaitkannya dan juga memberikan nilai-nilai maupun ajaran Islam di dalam pengembangan potensi tersebut. Lalu ada 6 teknik yang bisa digunakan dalam konseling ini. Yang pertama adalah muraqabah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua adalah muhasabah, yaitu introspeksi diri. Yang ketiga tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa. Yang keempat melalui doa dan zikir. Yang kelima melalui taubat dan istighfar. Dan yang terakhir yaitu membangun ikatan ukhuwah Islamiyah. Mungkin cukup sekian dari kami berdua. Saya Desya Putri Maisani dan juga Undang Fatihah Fausta. Sekian dan sampai jumpa.